ditemani oleh sebuah motor yang mungkin ada yang belum terlalu kenal ya motor ini, tapi mungkin beberapa juga sudah tahu motor ini. Ya, ini adalah sebuah Benelli Motobi 152. Kita akan sedikit bahas mengenai motor ini. Ini motor apa? Apakah ini motor Italia, motor Cina, atau motor Indonesia? Motor apa ini? Oke, pertama-tama kita lihat dulu sejarah dari Benelli. Benelli ya, Benelli itu sendiri. Benelli itu berdiri tahun 1911 oleh seorang janda yang bernama Teresa Benelli. Dia itu punya 6 anak laki-laki dan dia berpikir untuk memberikan masa depan buat ke-6 anaknya ini, sehingga dia membangun sebuah bengkel motor. Jadi awalnya Benelli ini hanya sebuah bengkel motor, dan tujuannya memang untuk menghidupi ke-6 anak-anaknya ini. Nah, selama perjalanan waktu mereka menerima servisan, kemudian mereka juga mencoba untuk mengembangkan sepeda motor. Itu jadi lokasi awalnya mereka pilih kota namanya Pesaro. Kalau kita lihat di tank ini ada tulisan Pesaro. Nah, ini memang tempat awal tahun 1911 itu Benelli berdiri. Nah, di Pesaro itu mereka mengembangkan, selain menerima servisan, mereka juga mencoba mengembangkan sebuah motor portable. Jadi pertama kali mereka buat itu sebuah mesin portable dengan kapasitas hanya 75 cc, itu 2 tak, dan itu bisa ditempel di sebuah sepeda. Jadi mungkin dulu juga semua merek-merek lain pada saat itu rata-rata begitu ya, dari sepeda kemudian mereka tempel mesin. Itu pertama kali. Kemudian berkembang terus, itu di tahun 1920 pertama kali mereka buat motor portable itu ya, mesin portable 1920. 4 tahun kemudian, tahun 1924, baru mulai membuat sebuah motor off-road pertama dengan kapasitas 175 cc. Itu pada saat yang sama Torino Benelli, salah satu putra dari Teresa ini, juga memulai debut pertama dalam balapan. Mereka waktu itu menggunakan Benelli 147 di tahun 1924, dan setelah itu mereka bisa mendapat podium ya, juara terus gitu, dan kemudian terus dikembangkan terus. Jadi pada kurun waktu 10 tahun itu mereka melakukan pengembangan yang fokus pada sepeda motor dengan kapasitas 98 sampai 150 cc. Jadi awalnya memang motor-motor dengan cc kubikasi yang kecil ya, karena awalnya memang dari 75 cc kan. Mereka kembangkan terus selama 10 tahun 98 sampai 150 cc. Kemudian itu mereka berjalan terus sambil mengikuti kejuaraan-kejuaraan, dan mereka berlomba terus dan selalu mendapat juara. Itu jadi benar-benar salah satu merek yang diperhitungkan pada saat itu, karena koleksi ya, juara terus sampai akhirnya terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, saat Perang Dunia Kedua hampir seluruh produsen kendaraan itu terlibat dalam pembangunan alat-alat perang, termasuk Benelli juga sama. Mereka harus buat alat perang. Sampai setelah selesai kan recover tuh tahun 1940, Benelli memulai lagi usaha motor ini. Jadi mereka seperti new normal ya buat mereka, dan mereka mulai memproduksi, fokus untuk membuat motor-motor yang murah untuk transportasi untuk publik di Italia. Jadi mereka fokus ke pengembangan kendaraan, sekarang istilahnya mungkin kendaraan komuter ya, untuk masyarakat di Italia. Kemudian tahun 1949 kemudian terjadi perselisihan dari putra pertama Teresa yang bernama Giuseppe ya, gimana bacanya? Giuseppe. Mereka berselisih dengan saudara-saudaranya masalah mekanikal, desain dan pengembangan. Jadi mereka punya Giuseppe punya arah yang berbeda gitu.
dengan saudara-saudara yang lain. Akhirnya Giuseppe memutuskan untuk meninggalkan bisnis keluarga ini. Dia keluar dan dia bergabung dengan kerabat-kerabatnya. Itu mereka membuat joinan gabungan perusahaan yang mereka kasih nama Motobi. Nah, ini mulai keluar namanya di sini, Motobi. Dan merek ini, nama ini Motobi ini terus akan dibawa terus nih sampai sekarang, sampai keluar ke sini. Nah, kemudian tahun 1960 itu 1960 akhirnya nggak tahu kenapa ya di sana di Motobinya mungkin ya didera dengan berbagai macam masalah dan ya pasti ya kalau bisnis mulai dari awal ya pasti ada naik turun, tapi akhirnya tahun 1960 akhirnya Motobi ini yang perusahaan barunya Giuseppe akhirnya kembali lagi gitu, diambil alih, diakuisisi sama Benelli, tapi mereka nggak mau buang nama Motobi ini. Motobi ini tetap dibawa. Jadi tahun 1960 kembali lagi ke tangan Motobi. Nah ini mereka terus mengembangkan banyak sekali karena makin banyak kepala ya, makin banyak ide. Mereka kembangkan terus motor sampai kapasitas besar, sampai 900 cc mereka bangun terus. Kemudian pada tahun 1995 Benelli ini baru diambil alih oleh Andrea Merloni. Jadi ya pasang surut akhirnya perusahaan diambil alih lagi sama orang lain. Dan ini Andrea ini mulai memfokuskan Benelli untuk memproduksi skuter. Jadi mulai mungkin budayanya di Italia ya. Di Italia kondisi jalan lalu lintas itu lebih menarik di tahun itu ya, tahun 95 ke skuter. Jadi mereka mulai buat skuter, fokus di skuter. Kemudian tahun 2000 baru kemudian makin modern, makin canggih, tuntutan zaman sudah berubah, mereka sudah mulai fokus untuk ekspor. Mereka mulai mengembangkan motor besar yang modern. Dari situ mulai lahir TNT, jenis TNT yang 3 silinder gitu. Beberapa jenis TNT mulai keluar di situ. Kemudian tahun 2005 itu baru akhirnya Benelli diambil alih oleh perusahaan dari Cina yang nama perusahaannya Qianjiang, bacanya Qianjiang. Itu tahun 2005 sampai sekarang. Nah, apa sih perusahaan Qianjiang ini, apa sih perusahaan apa? Supaya kita nggak bingung, ini jadi Italia atau Cina, sedikit kita kupas sedikit aja mengenai Qianjiang. Nah, Qianjiang sendiri adalah salah satu perusahaan sepeda motor terbesar di Cina. Jadi dari beberapa produsen ya, pemain sepeda motor ya, industri otomotif, Qianjiang itu cukup diperhitungkan gitu. Dia besar, bukan cukup lagi, tapi dia betul-betul memang dia besar. Dia berdiri tahun 85 dan dia punya moto yang unik. Motonya dia adalah desainnya Eropa, kualitasnya Jepang, tapi harganya Cina, harga Cina gitu. Nah ini unik gitu. Dia nggak malu-malu untuk mengatakan kualitas Jepang, karena memang motor-motor Jepang saat itu memang cukup diakui oleh para pencinta otomotif ya, kualitasnya itu bagus sekali. Dan sebenarnya bukannya negara Cina tuh nggak bagus bikin produk, dia sebenarnya gimana uangnya. Kalau kita mau pesen barang harganya oke, mereka bisa bikin. Buktinya ya sekarang aja kan nanti akan ada kereta cepat, itu kan dari Cina juga ya. Jadi khusus Qianjiang ini dia punya moto yang unik, kualitas tetap kualitas Jepang, desainnya Eropa, tapi harganya harus Cina. Nah, Qianjiang sendiri fokus untuk meraup pasar seluas-luasnya. Jadi mereka ada di mereka ada di seluruh benua kecuali satu aja, Antartika.
Dan misi dan visi mereka adalah membangun perusahaan sepeda motor dunia kelas 1. Itu visinya Zhenjiang. Jadi nggak bisa dibilang kaleng-kaleng lagi. Jadi kalau kita lihat Google gitu ya di YouTube, profil dari Zhenjiang itu bisa dibilang kualitasnya memang luar biasa ya. Mereka peralatan semua mandiri, sistemnya semua udah robotik, dan sampai ke silinder mesin gitu. Mereka perhitungannya bagus gitu. Mereka punya laboratorium sendiri gitu. Jadi mereka computerize semuanya, dan itu memang cukup presisi gitu pekerjaannya. Sebagai bukti tahun 2019 Zhenjiang itu bisa ngunci Harley Davidson untuk Harley Davidson produksi di Zhenjiang. Jadi Zhenjiang akan produksi motor itu gitu, Harley, untuk cc kecil 338 cc. Jadi untuk entry level. Perusahaan sekelas Harley yang kualitas harus nomor 1 itu mau percaya sama Zhenjiang. Jadi nggak main-main ya. Dan memang kendalanya sekarang kenapa belum? Ini kan udah 2020. Kalau saya lihat memang karena ada masalah politik di sana ya. Karena Presiden Amerika sendiri saat ini mereka nggak terima gitu kalau perusahaan aslinya Harley itu mau sampai invest ke Cina gitu, dan mereka perang dinginnya cukup kuat ya sama Cina. Jadi Presiden Amerika kasih pajak tinggi gitu, dan dikasih beberapa syarat-syarat gitu dengan ancaman gitu kalau sampai investasi ini keluar dari Amerika. Ya itu sedikit ya, tapi dalam arti Harley sampai percaya gitu sama Zhenjiang. Jadi untuk untuk Benelli sendiri udah dipegang sama Zhenjiang. Jadi ini motor ini sudah diproduksi di Zhenjiang di Cina, di perusahaan Zhenjiang. Nah, untuk mesinnya sendiri ini cukup unik karena dia bilang kualitasnya harus kualitas Jepang. Kalau kita lihat spesifikasi Benelli Motobi 152, ini ada yang cukup menarik. Kalau kita lihat diameter kali langkahnya, ini langkahnya tuh 49,5. 49,5 itu langkahnya siapa? 49,5 tuh langkahnya CB, Honda CB sama Honda GL, sampai GL Pro, sampai GL Pro Neotech. Kan GL, CB, GL itu cuma main diameter aja, tapi langkahnya sama 49,5. Dari CB 100, CB 125, GL juga sama, GL Pro 145, GL Max, Neotech, Mega Pro, semua sama 49,5. Nah ini sama. Cuman karena GL itu di 145 cc, nah ini 150 cc, jadi dia diameternya lebih besar, dia 63. Jadi ini adalah mesin overbore sebenarnya, 49,5 kali 63. Nah seperti apa ini rasanya? Nanti kita akan coba rasanya sebuah motor dengan basis langkah 49,5 tapi dengan diameter yang lebih besar. Jadi dia overbore. Beda dengan Versa atau New Mega Pro, itu dia square di angka 50-an kali 50-an. Itu square dia. Nah, ini enggak. Ini langkahnya 49,5. Sama-sama 150 cc. Tapi ini overbore. Beda sama Versa. Seperti apa rasanya? Nah, kita akan coba nanti di akhir ini kita akan coba rasanya ya. Dan sebelum kita coba, kita akan tanya-tanya dulu ya, kita akan ngobrol sama pemilik motor ini ya. Mari kita coba interview dulu sebentar. Oke. Sekarang kita sudah bersama pemilik dari motor ini ya. Sebelumnya kita kenalan dulu nih ya. Ini namanya siapa nih bro? Nama